Halo teman-teman tenaga kesehatan, halo teman-teman ATLM Indonesia. Kembali lagi kita bertemu di channel ATLM Indonesia. Kali ini kita membahas hal yang paling krusial, yaitu jabatan fungsional tenaga kesehatan. Bersama saya Ahmad Lab di channel ATLM Indonesia. Jadi ini membahas tentang kebijakan tentang jabatan fungsional tenaga kesehatan. File ini saya dapat di internet. Jadi sambil kita men-share sesama tenaga fungsional kesehatan. Jadi kita menduduki jabatan fungsional tertentu kalau di istilah badan kepegawaian. Oke? Tanpa basa-basi dan tanpa membuang waktu, kita langsung saja mulai materinya sebagai berikut. Nah, pertama dasar hukum. Jadi dasar hukumnya dirangkum ada 10 dasar hukum. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang KPPNS. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional PNS. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 96 tentang Tenaga Kesehatan. Nanti ini diubah nanti oleh undang-undang terbaru tentang Tenaga Kesehatan. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 99 tentang Rukun Jabatan Fungsional PNS. Yang keenam, peraturan Menpan masing-masing jabatan fungsional kesehatan. Yang ketujuh, peraturan bersama Menkes dan Kepala BKN masing-masing jabatan fungsional kesehatan, Juklak. Petunjuk pelaksanaan. Yang kedelapan, peraturan Menkes masing-masing jabatan fungsional kesehatan, Juknis, petunjuk teknis. 9. Permenkes nomor 510 Menkes /Per/7 2009 tentang pemberian kuasa dan pendelegasian kewenangan penandatangan nota /surat persetujuan keputusan mutasi kepegawaian dalam lingkungan Departemen Kesehatan, Kepkes. 10. Kepmenkes nomor 153 Menkes/EK/3/2006 tentang pedoman penilaian angka kredit jabatan fungsional kesehatan. Jadi ini dasar hukumnya tentang jabatan fungsional tenaga kesehatan. Kita pindah. Nah, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 99. Nah, di sini satu, yaitu Pasal 17 mengamanatkan bahwa seluruh PNS diangkat dalam jabatan dan pangkat tertentu. Jadi rata-rata seluruh PNS itu memiliki jabatan dan pangkat. Jabatannya nanti entah jabatannya struktural atau fungsional. Kalau tidak struktural ya fungsional. Nah, masing-masing memiliki pangkat karir masing-masing untuk naik pangkat dan berkarir di ke-PNS-an. Yang kedua, jabatan terdiri dari jabatan struktural dan jabatan fungsional. Ada fungsional umum, ada fungsional tertentu. Nah, untuk tenaga kesehatan lebih banyak berada di fungsional tertentu. Pindah lagi kita. 1. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu organisasi profesi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian profesi dan kompetensi dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. Kedua, jabatan fungsional dihimpun dalam rumpun jabatan fungsional. Nah, yang ketiga, jabatan fungsional terdiri dari jabatan fungsional keahlian, ini yang ahli, ijazahnya yang tinggi, dimulai dari S1, D4, S2, seterusnya sampai S3. Jabatan fungsional keterampilan, ini yang terampil, ini mulai dari SMA, setara SMA, D3, jadi
D1, D2, D3. Tapi sekarang untuk kesehatan rata-rata diploma 3 untuk keterampilan. Yang keempat, kepada PNS yang menduduki jabatan fungsional dan telah ditetapkan angka kreditnya diberikan tunjangan jabatan fungsional. Jadi pada saat dia menduduki jabatan fungsional, dia sudah juga mendapatkan tunjangan fungsional. Yang mana tunjangan fungsional ini sesuai dengan masa kerja, pangkatnya dari masing-masing fungsional tadi, mau ahli, mau terampil. Jadi beda-beda nanti. Pindah lagi, daftar rumpun jabatan fungsional. Nah, ini teman-teman, di tenaga kesehatan itu rumpunnya kesehatan ada 28 jabatan fungsional kesehatan. Pertama dokter, kedua dokter gigi, ketiga apoteker, yang keempat asisten apoteker, kelima peranata laboratorium kesehatan, keenam epidemiolog kesehatan, ketujuh entomolog kesehatan, 8 sanitarian, 9 administrator kesehatan, 10 penyuluh kesehatan masyarakat, 11 perawat gigi, 12 nutrisionis, 13 bidan, 14 perawat, 15 radiografer, 16 perekam medis, 17 teknisi elektromedis, 18 fisioterapi, 19 refraksionis optician, 20 terapi wicara, 21 okupasi terapis, 22 ortotis prostetik, 23 teknisi transfusi darah, 24 teknisi gigi, 25 dokter pendidik, 26 psikolog klinis, 27 fisikawan medik, 28 pembimbing kesehatan kerja. Nah, ini nanti semuanya ini nanti kalau dilihat dari sudut pandang tenaga kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 yang baru saja kita bahas di video sebelumnya, ini sudah nanti dimasukkan dalam masing-masing rumpunnya yang cocok. Oke, pindah lagi. Nah, mekanisme pengangkatan dalam jabatan fungsional itu pertama harus ada formasi. Formasi ini biasanya dirundingkan dalam baper zakat. Jadi nanti badan mengenai kepangkatan dan jabatan fungsional nanti terutama. Lalu ada 3 buah. Pertama, bertugas setelah terbit Permenpan dan sesuai formasi CPNS. Itu pengangkatan pertama. Keluar nanti Pak. Ada yang kedua, sebelumnya struktural atau fungsional lain alih jabatan, nanti keluar Pak. Nah, ada yang ketiga, bertugas sebelum dan masih bertugas pada terbit Permenpan. Itu namanya proses in passing. Di in passing nanti keluar SK jabatan fungsional. Nah, ketiganya ini bergabung, keluarlah SK jabatan fungsional. Lalu kenaikan jabatan fungsional minimal 1 tahun dalam jabatan. Nah, jadi setelah itu keluar SK kenaikan pangkat, yang mana di sini minimal 2 tahun dalam pangkat terakhir. Nah, ini mekanisme pengangkatan dalam jabatan fungsional. Ada 3 mekanisme sesuai formasi, sesuai tadi kan, in passing, pengangkatan pertama atau alih jabatan. Kita pindah lagi, pengangkatan dalam jabatan melalui in passing. Nah, in passing, apa sih in passing? In passing diberikan kepada PNS yang telah melaksanakan tugas kegiatan berdasarkan SPMT. SPMT ini surat perintah melaksanakan tugas. Jadi SPMT ada SPMJ. SPMJ itu menduduki jabatan. Nah, dari pejabat yang berwenang, misalnya ini dari seorang staf diberikan SPMT oleh direktur rumah sakit misalnya. Dan saat ditetapkan Kepmenpan tentang jabatan fungsional masih melaksanakan tugas profesinya dapat diangkat ke dalam jabatan fungsional. Japung. Jadi jabatan fungsional disingkat Japung. Persyaratan in passing: 1. Memperhatikan formasi yang ada. Yang kedua, bersatu sebagai PNS. Yang ketiga, berijazah sesuai dengan bidang dan rumpun Japung yang telah ditentukan. Misalnya
dia ijazahnya D3 analis kesehatan, dia ingin masuk ke D3 analis kesehatan bisa, karena sesuai ijazahnya di bidang laboratorium medik, nanti diangkat sebagai peranata laboratorium kesehatan terampil karena dia D3 analis kesehatan atau ATLM misalnya. Kemudian yang keempat, pangkat serendah-rendahnya 2A sesuai dengan syarat yang ditentukan masing-masing jabatan fungsional. 2A ini misalnya dia pangkatnya 2A, misalnya dia anggaplah dia ijazahnya tuh dahulu SMAK, sekolah menengah analis kesehatan, atau SPK, sekolah perawat kesehatan zaman dulu. Lalu dia diangkat di pangkat 2A, nanti setelah pangkat 2A dia masuk ke jabatan fungsional misalnya. Tapi sekarang dengan berkembangnya ijazah paling tertinggi itu diploma 3, berarti pangkatnya nanti 2C, tidak lagi 2A. Yang kelima, setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP3 bernilai baik dalam 1 tahun terakhir. Nah, ini DP3, daftar penilaian pekerjaan ini DP3 sekarang diganti dengan SKP, sasaran kerja. Jadi sasaran kerja PNS baik dalam artian nilainya tidak turun DP3-nya, cenderung idealnya naik, trennya naik, jadi naik nilainya. Yang keenam, tidak sedang menduduki jabatan struktural atau fungsional lainnya. Jadi dia tidak sebagai seorang pejabat struktural atau fungsional lainnya. Yang 7, surat pernyataan melaksanakan tugas dari atasan langsung, ya ini SPMT. 8, surat pernyataan memilih japung yang akan didudukinya. Dia ada surat pernyataan menduduki japung yang akan didudukinya. Dia memilih jabatan fungsional sebagai seorang misalnya nutrisionis. Nah, misalnya dia punya ijazah D3 gizi. Catatan, pangkat sesuai yang dimiliki, jenjang dan angka kredit sesuai dengan angka pada tabel kumulatif. Nanti pangkatnya berapa? 2A misalnya atau 2C. Misalnya 40 nilainya. Nanti 40 lah nilai kumulatifnya sementara di jabatan barunya. Kita pindah, lanjut lagi. Pengangkatan pertama dari inpassing, ini pengangkatan pertama. Persyaratan umum, 1 PNS, 2 formasinya ada, yang ketiga usia lebih dari 5 tahun sebelum BUP, yang keempat DP3 1 tahun baik, sekarang SKP lah makanya. Yang kelima, memiliki pengalaman minimal SPMT sesuai dengan ketentuan masing-masing jabatan fungsional. Yang keenam, surat pernyataan memilih jabatan fungsional. Yang ketujuh, diklat fungsional. Dia telah melakukan diklat fungsional, misalnya bidang laboratorium, maka keluarlah sertifikat atau STTPL. Jadi surat tanda telah lulus pelatihan tadi. Baik jabatan fungsional yang didapat diisi oleh kompetensi lain. Yang ke-8, memenuhi angka kredit kumulatif minimal pengangkatan pertama. Yang 9, kualifikasi pendidikan sesuai dengan kompetensinya. Ini jadi harus syarat-syaratnya ada, tapi biasanya syarat yang paling utama adalah ijazahnya sesuai dengan dia yang ingin masuk. Ya, seperti itu tadi. Karena saya ATLM, jadi saya banyak bercerita. Ahli teknologi laboratorium medik, analis kesehatan, itu jabatan fungsionalnya peranata laboratorium kesehatan atau PLK. Jadi misalnya dia punya ijazah D3 analis kesehatan, maka dia akan masuk di jabatan fungsional peranata laboratorium kesehatan di pangkat 2C. 2C itu pelaksana. Pindah kita, pengangkatan dari jabatan lain, alih tugas, jabatan struktural atau jabatan fungsional lain. Dia punya jabatan lalu dia pindah, mungkin karena dia di fungsional di jabatan lain itu dia kurang cocok, atau dia dapat ijazah baru, ijazahnya misalnya ijazahnya itu dia dapat ijazah S1 kesehatan masyarakat, maka dia berpindah dari tadi itu
Dengan memasukkan ijazah dia dapat sebagai ahli kesehatan masyarakat, maka dia bisa mengusulkan sebagai fungsional kesehatan masyarakat. Syaratnya apa? Memenuhi syarat pengangkatan pertama. Yang kedua, memiliki pengalaman minimal sesuai ketentuan masing-masing jabatan fungsional. Yang ketiga, usia maksimal 5 tahun sebelum batas usia pensiun. Masih ada harapan sebelum pensiun. Artinya 5 tahun sebelum batas usia pensiun. Anggap 5 tahun pensiun dia 58. Jadi dia bisa ngusul di umur 50-an lah. Nah, 50-an, 51, 52 lah mungkin sekitar itu masih bisa. SK sudah harus ditetapkan sebelum usia 51 tahun. Jadi dia bisa ngusul di usia 50-an. 49-an lah. Minimal 6 bulan melaksanakan adaptasi dalam jabatannya pada unit pelayanan kesehatan. DP3 1 tahun bernilai baik. Selanjutnya yang ke-6, pangkat ditetapkan sama dengan pangkat yang dimiliki dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai dengan angka kredit yang diperoleh berdasarkan unsur pendidikan, kegiatan fungsional, pengembangan profesi dan penunjang. Misalnya dia itu awalnya dia D3 kesehatan lingkungan, kemudian mendapatkan ijazah S1 kesehatan masyarakat, lalu dia pindah jabatan. Nah, fungsional lain kan pindah. Jadi dia jabatannya dari kesehatan lingkungan berubah menjadi kesehatan masyarakat. Fungsionalnya ini dari D3 ke S1 kesehatan masyarakat. Misalnya ini pengangkatan dari jabatan lain, alih tugas. Ini contoh alih tugas. Pindah lagi, kewajiban jabatan fungsional. 1. Melaksanakan tugas pokok jabatan fungsional masing-masing. Yang kedua, mengumpulkan dan menghitung angka kredit hasil prestasi kerjanya sendiri dari kegiatan pelayanan, pengembangan profesi, pengabdian masyarakat, penunjang pelayanan. Ini ada anunya nanti berapa persennya. Yang ketiga, membuat dupak. Dupak ini daftar usulan penetapan angka kredit, dupak namanya. Dupak nanti akan berubah menjadi pak. Apabila menurut perhitungannya sementara telah memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan atau pangkat lebih tinggi, dia nanti melaksanakan tugas dulu, tugas pokok, sambil dia merekap kerjaannya dia tiap hari berdasarkan pelayanannya dia, berapa pelayanannya terhadap pasien, kemudian pengembangan profesi berapa, pengabdian masyarakat berapa, penunjang pelayanan. Misalnya dia mengikuti seminar berapa dapatnya, kemudian dia mengikuti kegiatan pelatihan, mengikuti kegiatan keprofesian misalnya melalui organisasi profesi OP atau pelayanan penunjang tambahan. Lalu dikumpulkan semuanya dalam bentuk kumulatif nilai dalam laporannya itu semester hingga tahunan. Jadi semester 2 semester nanti. Lalu dikumpulkan. Nah, nanti usullah dupak. Dari pak ini keluarlah hapak. Hapak ini keluarlah pak. Nah, hapak ini dalam bentuk kumulatifnya yang diusulkan, keluarlah nanti pak. Penetapan angka kredit oleh misalnya kepala dinas kesehatan, dapatlah pak. Nah, pak inilah yang nilai angka kredit yang total dia. Nanti di bawah pak itu ada tertulis dapat naik pangkatnya setingkat lebih tinggi atau belum bisa. Nah, ini berarti belum bisa, nanti Anda di situ di bawahnya. Jadi teman-teman kalau yang PNS sudah tahu. Jadi teman-teman yang belum PNS masih meraba-raba juga. Nah, seperti itu mekanismenya nanti. Apabila sudah siap, maka diusulkan untuk naik pangkat. Nah, pindah lagi, hak jabatan fungsional. Bagi PNS yang telah diangkat dan ditugaskan secara penuh sebagai jabatan fungsional berhak 1. Memperoleh tunjangan jabatan fungsional sesuai jenjang jabatannya. Bagi mereka yang telah diangkat
dan ditugaskan secara penuh sebagai pejabat fungsional. Yang B, kenaikan jenjang jabatan apabila sekurang-kurangnya 1 tahun dalam jabatan terakhir telah memenuhi angka kredit yang ditentukan. Yang C, kenaikan pangkat apabila sekurang-kurangnya 2 tahun dalam pangkat terakhir telah memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat lebih tinggi sesuai ketentuan yang berlaku. Nah itu. Kemudian yang kedua, berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Jadi ada prosedur dan ketentuan yang berlaku oleh tim angka kredit masing-masing nanti. Dan juga ini ketentuan ini juga dari Badan Kepegawaian Daerah dan Badan Kepegawaian Negara BKN. Ada hak jabatan fungsionalnya. Beserta nanti dapat tunjangannya sesuai tabel nanti. Berapa misalnya 2C, berapa uangnya, masa kerjanya berapa tahun. Itu juga sampai nanti naik lagi pangkatnya, naik juga masa kerjanya berapa nanti adanya tabelnya. Oke, pindah kita ke unsur-unsurnya. Jadi dalam angka kredit atau penetapan angka kredit, pembuatan dupa atau istilahnya pejabat fungsional tertentu kesehatan ini memiliki unsur-unsur dalam hal mengumpulkan angka kredit. Pertama, unsur utama yaitu pendidikan dan pelatihan. Jadi pendidikan dan pelatihan, misalnya ijazah yang lebih tinggi, atau pelatihan yang dihitung per jamnya berapa jam, JPL-nya. Nah itu nanti akan masuk di dalam paling atas nilainya. Kemudian yang kedua, pelayanan. Kita melakukan pelayanan kepada pasien. Berapa sih pelayanan dalam ruang lingkup sesuai dengan Permenpan RB. Yang ketiga, pengabdian masyarakat, pengembangan penyuluhan. Kalau nanti ada pengabdian masyarakat melalui OP bisa juga dibantu, atau pengembangan sendiri melalui pengembangan penyuluhan. Yang keempat, pengembangan profesi. Misalnya melakukan pengembangan di bidang keprofesian kita, tambahan-tambahan lain. Misalnya mengajar bagi siswa atau mahasiswa atau yang magang atau yang praktek di sebuah unit pelayanan. Anggaplah misalnya di laboratorium sesuai dengan kepangkatannya di dalam jabatan fungsional. Nah, selanjutnya ada unsur penunjang. Jadi ada unsur utama dan unsur penunjang. Kita pindah unsur pendidikan sekarang. Sesuai peraturan Menpan nomor Per/60/Empan 6/2005 tanggal 1 Juni 2005 itu menetapkan pasal 1 mengubah ketentuan 1 dan atau 2 lampiran keputusan Menpan dan angka kreditnya khususnya sub unsur pendidikan sekolah dengan memperoleh ijazah atau gelar sehingga seluruhnya berubah menjadi berbunyi sebagai berikut. Unsur pendidikan ijazah dokter mendapat 200 angka kreditnya. Loh, banyak ini. S3 dapat 200. Ijazah pasca sarjana mendapat 150 angka kredit. Wah, banyak juga. Dan ijazah sarjana atau diploma 4 mendapat 100 angka kredit. Jadi nanti S3 dapat 200, S2 150, S1 D4 dapatnya 100. Sementara D3 nanti dapatnya 40 kalau tidak salah 40 ya, lupa 40. Kalau untuk SMA atau SEMAK atau SPK atau SPRG itu dapatnya 25 angka kreditnya. Nah, kita pindah lagi, lanjut ke Peraturan Kepala BKN nomor 28 tahun 2005 tanggal 28 Desember 2005. Angka kredit pendidikan tingkat ahli. Nah, ini yang ahli D4 S1 ke atas. Pertama sarjana atau S1 atau D4, angka kredit lama 75, yang baru dia akan mendapatkan angka kredit 100. Apabila dia dokter, apoteker, magister, jadi ada profesi ini, profesi dokter, profesi apoteker, dan S2 disetara, ini profesi setara dengan S2. Lamanya 100 menjadi 150. Kemudian doktor S3
S3 150, yang lama yang baru 200. Nah, ini yang ahli. Sementara angka kredit pendidikan tingkat terampil SMA dia. SMA ini ya tadi saya bilang SMAK, SPRG misalnya, SPK. Ini yang lama-lama sekarang memang tidak termasuk lagi. Lamanya 25 baru 25. Kemudian D2 lama 25 baru 40. Nah, D2 ini saya belum begitu tahu yang D2 itu yang mana. Rata-rata kalau saya lihat ada lebih banyak D1 transfusi darah PTTD misalnya. Kemudian nomor 3 D3. Nah, ini diploma 3. Sekarang lah ini yang kekinian ijazahnya. Diploma 3, pendidikan vokasi diploma 3. Hampir semua tenaga kesehatan memiliki diploma 3. Kecuali yang tidak ada itu adalah dokter. Angka kredit yang lama 40, yang baru 60. Jadi lumayan naiknya 20 poin. Kita pindah lagi, lanjut ke unsur pendidikan. Unsur pendidikan itu terdiri: 1. Mengikuti pendidikan sekolah dan mendapatkan gelar atau ijazah. Misalnya dia dari diploma 3 kuliah kemudian ke diploma 4 dapat ijazah lebih tinggi 1 tingkat. Yang kedua, dia melakukan diklat fungsional di bidang administrasi kesehatan dan mendapat STTPL sertifikat. Misalnya dia ikut diklat Japung terampil di Bapelkes, Balai Pelatihan Kesehatan. Dia ikut, maka dia akan mendapatkan STTPL. Nah, STTPL inilah yang sertifikat inilah yang digunakan dan ada jamnya, jam berapa. JPL-nya yang diperhitungkan sebagai bagian dari unsur pendidikan. Kita pindah lagi ke lamanya pelatihan dan jumlah kredit. Nah, ini yang di pelatihan yang STTPL tadi. Pertama, lamanya lebih dari 960 jam, nilai kreditnya 15. Lamanya antara 641 sampai 960 jam, 9. Lamanya antara 481 640, 5 angka kreditnya. Lamanya antara 161 sampai 480 jam itu 3. Lamanya antara 81 sampai 160 jam itu 2. Jadi nanti ini kalau kita menghitung minimal pelatihan itu sekitar 3 hari. 3 hari yang idealnya. 24 kali 3 berapa? 24. Jadi sekitar 3 hari 4 hari. Nah, ini dapatnya angka kreditnya 2. Ada yang nanti yang seminggu, 2 minggu, sebulan. Nah, ada yang sampai lebih dari sebulan. Ini akan dapat angka kredit yang tinggi. Semakin lama diklatnya, semakin tinggi angka kreditnya. Kita pindah ke unsur pelayanan. Pemangku jabatan fungsional yang melakukan kegiatan 1 tingkat di atas jabatannya mendapat angka kredit 80% dari angka kredit yang sesungguhnya, dari 100% bila melakukan kegiatan jabatan fungsional di bawahnya. Jadi pemangku jabatan fungsional terampil mempunyai wewenang dan tanggung jawab berbeda dengan pemangku jabatan ahli. Semua kegiatan yang dilakukan harus ada bukti fisik. Mana bukti fisiknya? Nah, ini buku harian atau jurnal harian nanti yang menjadi bukti fisiknya, berupa registernya. Registernya berapa dalam harian, bulanan. Nanti setelah bulanan baru dikumulatifkan total. Lanjut lagi, unsur pengembangan profesi. Diwajibkan bagi semua pemangku jabatan fungsional kesehatan madya. Nah, ini madya ini. Untuk kenaikan jabatan atau pangkat setingkat lebih tinggi menjadi jabatan fungsional kesehatan madya, pangkat pembina tingkat 1 golongan 4B dan pangkat pembina utama golongan ruang 4C, diwajibkan mengumpulkan sekurang-kurangnya 12 angka kredit dari unsur pengembangan profesi setiap kali naik jabatan atau pangkat. Nah, ini yang agak-agak sulit. Memang ini yang jabatan fungsional yang ahli. Terutama ini ahli yang paling tinggi sudah lumayan nih. Di madya. Nanti kalau ada yang utama, yang utama itu sudah pangkat paling tertinggi sudah. Itu di pangkatnya 4D dengan 4E.
Nah, itu yang utama. Ini berlaku untuk 4B dan 4C dari ahli. Misalnya ini seorang apoteker. Orang apoteker mau naik pangkat dari 4B menuju 4C misalnya. Nah, ini ada aturan ini dia ikut. Jadi susah sekali juga naik pangkat bagi ahli menuju ke 4B, 4C, 4D atau 4E. Susah. Nah, tapi untuk jabatan fungsional yang ada utama yang saya ingat saya tahu ada itu di dokter dan apoteker kalau tidak salah. Kalau yang lain rasanya belum sampai utama, masih madya. Kita pindah langsung ke selanjutnya unsur pengembangan profesi. Nah, unsur pengembangan profesi apa? Membuat karya tulis ilmiah di bidang kesehatan. Nah, inilah yang menjadi masalah dan kendala. Disuruh membuat karya tulis ilmiah, misalnya melakukan penelitian. Selama dia bekerja dia melakukan penelitian, dibuatlah dalam bentuk karya tulis ilmiah. Nanti dipresentasikan. Nah, setelah dipresentasikan nanti itulah karya tulisnya. Yang kedua, pengembangan teknologi tepat guna. Dia mampu membuat seandainya ada teknologi tepat guna. Kemudian menerjemahkan atau menyandur buku dan bahan lain di bidang kesehatan. Wah, ini translator namanya ini dia ini. Kemudian yang keempat, menyusun pedoman pelaksanaan pelayanan dan menyusun juknis pelayanan. Oh, ini sudah levelnya tingkat tinggi nih. Suruh membuat pedoman pelaksanaan pelayanan. Misalnya membuat SOP, menyusun petunjuk teknis pelayanan. Misalnya petunjuk teknis, pengumpulan spesimen, tahapan pra-analitik di laboratorium misalnya. Ini unsur pengembangan profesi. Kita pindah lagi, karya tulis disusun bersama. Nanti ada kalau gitu kita membuat saja karya tulis bersama ya, separuh-separuh. Nah, jadi di sini penulis utama. Nah, penulis utama dapat 60%, penulis pembantu 40%. Dari skor total angka kreditnya. Jadi jumlah penulis pembantu sebanyak-banyaknya 3 orang. Contoh, suatu karya tulis ditulis oleh 4 orang. Kalau karya tulis tersebut diberikan nilai angka kredit sebesar 12,5, maka 1 orang penulis utama 60%-nya dari 12,5 adalah 7,1. Sementara 3 orang pembantu penulis pembantu 40% kali 12,5 dibagi 3 orang adalah 1,667. Kecil sekali kalau dibagi 3, kecuali dibagi 1 saja atau dibagi 2. Ini lumayan. Jadi makanya dalam karya tulis alangkah baiknya membuat timnya tidak usah banyak-banyak, cukup berdua atau paling banyak bertiga. Karena pembagian angka kreditnya ini yang rugi banyak tekornya, terutama yang pembantunya yang kasihan. Kita pindah ke unsur penunjang. Angka kredit untuk unsur penunjang dalam setiap jenjang jabatan fungsional nilainya sama. Pertama, menjadi anggota tim penilai jabatan fungsional kesehatan sesuai bidangnya. Misalnya saya diajak oleh tim angka kredit provinsi untuk menilai teman-teman di jabatan fungsional peralatan laboratorium kesehatan, maka saya akan mendapatkan nilai menjadi anggota tim penilai. Yang kedua, menjadi anggota profesi. Misalnya OP, organisasi profesi, sebagai apa di sana? Sebagai pengurus, entah sekretaris atau ketua DPC atau ketua DPW. Yang ketiga, melatih atau mengajar pada pendidikan dan pelatihan diklat. Nah, misalnya saya bekerja di sebuah rumah sakit, lalu diundang oleh teman di Bapelkes sebagai narasumber dalam sebuah diklat teknis kelaboratoriuman. Nah, maka saya akan mendapatkan unsur penunjang, yaitu dengan melatih atau mengajar sesuai dengan bidangnya di pendidikan dan pelatihan. Yang keempat, mengikuti seminar, simposium dan lokakarya. Di sini mengikuti seminar itu sebagai apa? Sebagai peserta
atau sebagai narasumber, atau sebagai moderator, atau sebagai panitia. Nanti ada di situ. Simposium lokakarya sama. Memperoleh gelar kesejahteraan lain. Misalnya saya kuliah saat ini ijazah D3 TLM. Lalu kuliah ijazah yang lain. Misalnya ijazah saya S1 Kesehatan Masyarakat. Itu tidak linier, tidak sesuai, maka bisa dimasukkan di dalam unsur penunjang. Karena saya tetap ingin di jabatan fungsional laboratorium, tidak masuk ke jabatan fungsional kesehatan masyarakat. Jadi itu hanya dimasukkan sebagai gelar kesejahteraan yang lain. Bisa dapat angka kreditnya. Lupa saya kalau tidak salah dapatnya nilainya 5 kalau tidak salah. Yang keenam, mendapat penghargaan atau tanda jasa. Lalu saya bekerja sebagai PNS sudah lebih dari 10 tahun. Maka saya diusulkan oleh pihak kepegawaian mendapatkan penghargaan Satya Lencana Karya Satya 10 tahun. Nah, saat itu saya dapat Satya Lencana plus dapat piagam atau sertifikat yang diterbitkan oleh Presiden Republik Indonesia. Nah, ini dilampirkan nanti dalam jabatan fungsional sebagai unsur penunjang. Lumayan dapat angka kreditnya, mendapat penghargaan atau tanda jasa dari Presiden misalnya itu tadi Satya Lencana Karya Satya. Kita pindah lagi, lanjut. Komposisi jumlah angka kredit. 1. Minimal 80% dari unsur utama yang meliputi pendidikan formal, diklat fungsional, pelayanan sesuai dengan tugas pokok, pengembangan profesi, membuat karya tulis, menerjemahkan, menyadur buku kesehatan, membuat pedoman kesehatan. Wajib mengumpulkan minimal 12 angka kredit untuk kenaikan jabatan atau pangkat. 80% dari ini. Sisanya 20%, jangan totalnya 100% nih. Dari unsur penunjang yang meliputi mengajar, mengikuti seminar, menjadi anggota organisasi profesi, menjadi anggota tim penilai angka kredit, memperoleh gelar kesejahteraan di luar bidang tugas, atau memperoleh tanda jasa atau piagam penghargaan. Nah, ini totalnya nanti 100%, lalu keluarlah angka kredit. Dokumen pelaksanaan kegiatan pelayanan untuk pembuatan lupak. 1. Surat penugasan dari pejabat yang berwenang. Yang 2. Surat pernyataan melaksanakan diklat fungsional, kegiatan pelayanan, pengembangan profesi, kegiatan penunjang di bidang kesehatan. Yang 3. Bukti fisik yang mendukung kegiatan tersebut di atas dan fotokopi. Ijazah, sertifikat, keterangan, SK tim, dan lain-lain yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. Nah, itu 3 bulan sebelum periode kenaikan pangkat itu harus dilakukan penetapan angka kredit PAK. Jadi PAK-nya ditetapkan dulu 3 bulan sebelumnya. Untuk kenaikan pangkat ditetapkan selama-lamanya 3 bulan sebelum periode kenaikan pangkat. Ditetapkan dulu PAK oleh pejabat yang berwenang, misalnya Kepala Dinas Kesehatan. Nah, keluar PAK tadi dimasukkan dengan berkas-berkas yang dikumpulkan di kepegawaian, lalu diusulkan ke BKD, BKN untuk kenaikan pangkat. Nah, itu. Pindah lagi. Dasar hukum besar tunjangan fungsional. 1. Kepres nomor 54 tahun 2007 tentang tunjangan jabatan fungsional kesehatan. Yang kedua, SE Menkeu nomor 60 /PB/2007 tentang tunjangan jabatan fungsional kesehatan. Jadi ada Kepres dengan surat edaran Menteri Keuangan. Besaran tunjangan fungsional ahli, dokter gigi, apoteker. Ini yang saat ini yang terutama yang 3 ini yang diakui sebagai ahli yang di awal-awal dulu. Nah, pertama utama golongan 4. Jadi 4D dengan 4E 1.400.000 Kepres nomor 50 tahun 2007. Madya 4A sampai 4C 1.200.000. Muda 4C, 4D, 3D, 3C dengan 3D 750.000. Pertama 3A, 3B 325. Nah, ini untuk mereka kepangkatannya mulai dari
yang paling terendah hingga utama. Nanti utama itu paling tinggi, yang paling rendah yang pertama. Kita pindah. Besar tunjangan fungsional ahli, perawat, nutrisionis, admin kes, kesmas, epidemiolog, PLK, entomolog, sanitarian. Nih, ini ada 3. Tadi kan sesuai saya katakan hanya 3 profesi saja yang sampai golongannya utama. Dokter, dokter gigi, dan apoteker. Ini cuma sisanya yang lain yang memiliki ijazah D4, S1, profesi. Ini ada 3 jabatan. Pertama, Madya 4A 4C itu 850, muda 3C 3D 600, pertama 3A 3B 300 menurut Kepres nomor 54 tahun 2007. Nah, sementara yang terampil ini yang di ijazahnya mulai dari SMA, D1, D2 sampai D3. Nah, ini pertama penyelia 3C sampai dengan 3D, pangkat paling tertinggi mentok 500.000. Pelaksana lanjutan 3A, 3B 265.000. Keempat pelaksana 2B sampai dengan 2D 240.000. Yang keempat pelaksana pemula 2A 220.000. Tunjangannya di tiap bulan didapatkan setiap PNS yang menduduki jabatan ini sesuai dengan kepangkatannya masing-masing. Nah, bagi yang belum mencapai pangkat maksimal golongan 3 sampai dengan golongan 4, 3A sampai 4B lah, dalam waktu 5 tahun tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi. Untuk kenaikan pangkat setingkat yang lebih tinggi. Jadi kalau misalnya dia sudah 5 tahun nih belum bisa naik, maka nanti dia akan tidak dapat mengumpulkan angka kreditnya, maka untuk yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi. Yang kedua, bagi yang sudah mencapai pangkat maksimal golongan 4C dalam waktu 1 tahun tidak dapat mengumpulkan angka kredit minimal sebesar 20 angka setiap tahun dari unsur pelayanan. Ketiga, bagi yang sudah mencapai pangkat maksimal 4E dalam waktu 1 tahun tidak dapat mengumpulkan angka kredit sebesar 25 angka kredit setiap tahun dari unsur pelayanan. 4, karena alasan lain. Ini maksudnya dari pembebasan sementara. Wah, ini belum muncul ini pembebasan sementara nih. Karena alasan lain, ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsional. Tugas belajar lebih dari 6 bulan. Tebel dia. Kemudian HK disiplin PNS sedang atau berat. Jadi hukuman kedisiplinan PNS kena. Diberhentikan sementara sebagai PNS. Dia diberhentikan sementara sebagai PNS. Yang ketiga, CTLN. What is the meaning CTLN? Cuti di luar tanggungan negara. Kalau itu salah ini. Jabatan fungsional yang dibebaskan sementara diberhentikan dari pembayaran tunjangan fungsional jabatan fungsionalnya. Jadi dia di sini dibebaskan sementara, pembebasan dari jabatannya diberhentikan dari tapi dia diberhentikan dari pembayaran jabatannya. Jadi dia punya tunjangan tidak dibayarkan karena ada selama 5 tahun. Yang nomor 1 tadi tidak dapat mengumpulkan kredit. Sementara yang kedua dalam 1 tahun juga tidak bisa mengumpulkan kredit. Yang ketiga juga dalam 1 tahun tidak bisa mengumpulkan kredit. Yang keempat karena alasan lain. Jadi alasan-alasan di 4 ini dia dibebaskan sementara dalam jabatan fungsional dan tidak diberi tunjangan pembayarannya. Nah, pemberdayaan dari jabatan fungsional 1 tahun sejak pembebasan sementara tidak dapat mengumpulkan kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi. Tidak bisa lagi, maka diberhentikan dari jabatan fungsionalnya. Sudah payah dia karena tidak bisa lagi melakukan kegiatan pelayanan hingga tidak bisa mengumpulkan kredit. Yang kedua, 1 tahun sejak pembebasan sementara tidak dapat mengumpulkan kredit yang ditentukan. Yang ketiga, dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Misalnya, dia ini sebagai seorang PNS ternyata dia kena hukum pidana pengedar narkoba, akhirnya divonis 15 tahun penjara. Akhirnya apa? Sudah diberhentikan dari jabatan fungsionalnya. Keempat, dijatuhi hukuman disiplin berat, berhenti sebagai PNS. Diberhentikan dia dari PNS, disiplin berat. Misalnya
6 bulan sampai dengan 7 sampai dengan 1 tahun tidak masuk kerja. Akhirnya diberhentikan karena disiplin, dia kena hukuman disiplin berat. Nah, pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional dari pembebasan sementara, ya ini adalah satu, karena angka kredit setelah pengumpulan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat. Yang kedua, karena alasan lain selesai melaksanakan tugas di luar jabatan fungsional tertentu, hukuman disiplin sedang, penurunan pangkat, melaksanakan tugas belajar. Nah, saya pernah dulu diberhentikan dari jabatan fungsional setelah melakukan tugas belajar. Kemudian nanti setelah selesai tugas belajar nanti diangkat kembali dengan jabatan fungsional. Plus nanti ditambahkan dengan ijazah yang baru. Kemudian CTLN, cuti di luar tanggungan negara. Misalnya dia keluar negeri. Jadi ada nanti cuti di luar tanggungan negara, mengikuti suami misalnya. Nah, itu. Kemudian pemeriksaan dari pengadilan dan dinyatakan tidak bersalah. Dia setelah divonis tadi, ternyata dia tidak bersalah. Dia bukan pengedar narkoba. Akhirnya dia dibebaskan. Dia sempat dipenjara ini misalnya. Jadi aman. Dia diangkat kembali dalam jabatan fungsional dari pembebasan sementara. Nah, jenjang jabatan dan tugas. Jadi terampil itu melaksanakan tugas kegiatan teknis operasional yang berkaitan dengan penerapan konsep atau metode operasional. Pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya ringan teknis namun banyak. Kemudian untuk yang ahli melaksanakan tugas kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan pengetahuan, penerapan konsep dan teori, ilmu dan seni untuk pemecahan masalah dan pemberian pengajaran. Ini yang lebih advance atau lebih profesional untuk hal-hal yang terkait dengan bidang jabatan fungsional. Jadi ada dua, terampil dan ahli. Nah, jenjang jabatan dan pangkat. Untuk terampil itu ada pelaksana pemula 2A, pelaksana 2B, 2C, 2D, pelaksana lanjutan 3A, 3B, penyelia 3C dan 3D. Sementara yang ahli itu pertama itu 3A, 3B, muda itu 3C dan 3D, madya 4A, 4B dan 4C. Nanti ada tambahannya untuk yang lebih tinggi lagi, dokter gigi dan apoteker nanti naik ke 4D, 4E nanti. Nah, untuk jenjang jabatan angka kredit itu terampil pelaksana pemula itu 2A itu 25, 2B 40, pelaksana itu 2C 60, 2D 80, pelaksana lanjutan 3A 100, 3B 150, penyelia 3C 200 dan penyelia 3D itu 300. Sementara untuk jenjang jabatan dan angka kredit ahli itu pertama 3A 100, 3B 150, itu yang untuk yang muda 3C itu 200, muda 3D 300, madya 4A 400, 4B 550, 4C 700. Nah, unsur dalam penilaian angka kredit itu satu, pendidikan, yang kedua kegiatan profesi, yang ketiga pengembangan profesi, yang keempat kegiatan penunjang. Nah, itu saja teman-teman ATL Indonesia, teman-teman tenaga kesehatan lain yang berkedudukan sebagai PNS dalam jabatan fungsional tertentu di bidang kesehatan. Jangan lupa teman-teman subscribe, salam kompetensi, nantikan video lainnya, semoga bermanfaat dan barokah. Berikan pendapat di kolom komentar apabila ada kekurangan atau kekeliruan saya menyampaikan ini, karena saya bukan seorang yang di bidang ahli dalam fungsional, jabatan fungsional. Saya hanya sebagai peralatan laboratorium kesehatan dan bukan orang yang ahli misalnya kepegawaian atau BKD, BKN atau dinas kesehatan. Jadi itu saja teman-teman, semoga bermanfaat bagi teman-teman dan mendapatkan pencerahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Ahmad Lab dari Banjarmasin pamit. Sampai jumpa. Bye.